Baik, saya Alberto Reza akan menjelaskan tentang Association Model and Artificial Neural Network. Ini adalah presentasi dalam rangka tugas kuliah Big Data di Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. Baik, yang pertama yaitu Association Rule Learning. Nah, Association Rule Learning ini adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang berbasis aturan untuk menemukan hubungan menarik antara variabel dalam database yang ukurannya besar. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi aturan kuat yang ditemukan dalam database menggunakan beberapa ukuran ketertarikan. Dalam setiap transaksi dengan berbagai item, aturan asosiasi dimaksudkan untuk menemukan aturan yang menentukan bagaimana atau mengapa item itu saling terhubung. Nah, prosesnya adalah association rule ini dibuat dengan mencari data untuk pola jika lalu yang sering dan dengan menggunakan kriteria tertentu di bawah dukungan dan keyakinan untuk menentukan hubungan yang paling penting. Nah, dukungan adalah bukti seberapa sering suatu item muncul dalam data yang diberikan. Karena keyakinan didefinisikan oleh berapa kali pernyataan jika maka ditemukan benar. Namun ada kriteria ketiga yang dapat digunakan yang disebut leaf dan dapat digunakan untuk membandingkan keyakinan yang diharapkan dan keyakinan yang sebenarnya. Leaf akan menunjukkan seberapa kali pernyataan if then diharapkan terbukti benar. Nah, keuntungan dari manfaat dari model associative learning ini adalah dengan menggunakan aturan asosiasi seperti ini, maka akan menemukan pola yang akan membantu memahami hubungan dan kemunculan bersama di antara sekumpulan data. Contoh dalam dunia nyata sangat bagus yang menggunakan aturan asosiasi adalah obat-obatan. Nah, dalam ilmu kedokteran menggunakan aturan asosiasi untuk membantu mendiagnosa pasien. Saat mendiagnosa pasien ada banyak variabel yang perlu dipertimbangkan karena banyak penyakit akan memiliki gejala yang sama. Dengan menggunakan aturan asosiasi, maka dokter dapat menentukan probabilitas bersyarat suatu penyakit dengan membandingkan hubungan gejala dan kasus-kasus yang terjadi masa lalu. Nah, ini adalah konsep kegunaan dari asosiasi model ini adalah, nah, dapat dilihat dari tabel ini. Nah, untuk menggambarkan konsep ini, contoh yang ada di domain supermarket. Jadi nampak di tabel 2 ini menunjukkan database yang berisi item seperti kode transaksinya, kemudian dimulai dari 0, kemudian mewakili item dalam transaksi tadi berupa milk, susu, bread, butter, beer, diapers, egg, dan fruit. Nah, jadi contoh aturan supermarket adalah butter and bread. Nah, butter and bread sama dengan milk. Ini artinya jika pembeli itu membeli roti dan mentega, maka pelanggan juga akan membeli susu. Nah, untuk memilih aturan yang menarik dari himpunan semua aturan yang mungkin, batasan pada berbagai ukuran signifikasi dan kepentingan digunakan. Nah, kendala yang paling terkenal adalah ambang batas minimum pada hubungan dan kepercayaan. Membiarkan X, Y menjadi item set X ke Y, aturan asosiasi dan T1 set transaksi dari database yang diberikan. Contoh, nah, jadi sebagai catatan, contoh ini sangat kecil dalam aplikasi praktis. Aturan membutuhkan dukungan beberapa ratus transaksi sebelum dapat dianggap secara signifikan secara statistik menjadi kumpulan data yang berisi ribuan atau tujuan transaksi, kemudian baru bisa menggunakan asosiasi model ini. Oke, secara algoritmanya ini menggunakan a priori algoritma
kemudian juga algoritma Eklat, kemudian juga algoritma pertumbuhan FP growth, dan kemudian juga bisa pakai yang lain seperti ASOC dan pencarian Opus. Nah, kita lanjut ke artificial neural network. Nah, apa ini artificial neural network? Nah, ini adalah biasanya hanya disebut neural network saja itu, atau jaringan saraf. Adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh biological neural network atau jaringan saraf biologi yang membentuk otak hewan. Nah, artificial neural network ini pada kumpulan unit atau simpul yang terhubung yang disebut dengan neuron artificial neuron atau neuron buatan yang secara longgar memodelkan neuron di otak biologis. Jadi setiap koneksi seperti sinapsis di otak biologis dapat mengirimkan sinyal ke neuron lain. Nah, neuron buatan menerima sinyal kemudian memprosesnya dan dapat memberi sinyal pada neuron yang terhubung dengannya. Sinyal pada koneksi adalah menjadi bilangan real. Dan output dari setiap neuron dihitung oleh beberapa fungsi nonlinear dari jumlah inputnya. Nah, koneksi ini disebut tepi. Neuron dan tepi biasanya memiliki bobot yang menyesuaikan saat pembelajaran berlangsung. Nah, bobot menambah atau mengurangi kota sinyal pada sambungan. Neuron mungkin memiliki ambang sedemikian rupa sehingga sinyal dikirim hanya jika sinyal agregat melewati ambang threshold. Nah, modelnya ini bisa menggunakan neuron buatan, artificial neuron, kemudian juga organisasi, kemudian bisa menggunakan hyperparameter modelnya, dan kemudian learning dan learning paradigma dan stochastic neural network atau jaringan saraf narkotik. Nah, kemampuan dari artificial neural network ini dapat termasuk di dalam kategori-kategori seperti yang berikut ini. Nah, pendekatan fungsi atau regresi analisis. Nah, termasuk di sini prediksi deret waktu, perkiraan kebugaran, dan pemodelan. Nah, kemudian juga termasuk kategori klasifikasi yaitu termasuk pengenalan pola dan urutan deteksi, kebaharuan dan pengambilan keputusan berurutan. Kemudian dalam data processing yaitu termasuk penyaringan, filtering, kemudian clustering atau pengelompokan dan pemisahan sumber data buta dan kompresi. Nah, kemudian juga robotik termasuk mengarahkan manipulator dan prostesis. Nah, secara sifat teorinya yaitu dapat kekuatan komputasi, kemudian juga kapasitas. Nah, ini secara sifat teorinya. Kemudian juga konvergensi dan terakhir yaitu generasi dari statistik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.